Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Yang A. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukan dengan duduk. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukhalaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemampuan permasalahannya untuk dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingatkan potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu: pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang B, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandang Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, suatu tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. A. Kaidah hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Asibah wa Nazhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu: 1. Kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuan. Yang 2. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah gairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam.
karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah gairu asasiyah ini adalah sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Al-Asibah wa An-Nazawir karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Akhamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Musyafa Ahmad Az-Zakra. A. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fiqh. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam, maqasid syariah: yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, yang kelima memelihara harta kekayaan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Maaf bila banyak salah tutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.